Selamat sahabat bagi kita semua dan selamat bergabung kembali bersama-sama kami PGSSI pada malam hari ini. Dan pembahasan adalah menyembah Sang Pencipta dengan narasumber Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Dan pada malam hari ini kita akan memulai untuk acara PGSSI kita, yaitu kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang telah kita belajar sepanjang 6 hari yang lalu. Sebelumnya akan diawali dengan doa yang akan dilayangkan oleh Ibu Orpa. Kami persilahkan Ibu Orpa untuk membawakan doa. Baik, kepala, dan kita akan berdoa. Tuhan, Bapa di dalam syukur dan berterima kasih oleh karena Tuhan telah memilih kami. Dan kesempatan ini kami boleh hadir di tempat ini lewat Zoom. Kami akan mendengarkan pelajaran sekolah sahabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Kuntaraf. Kiranya ya Tuhan, permohonan kami adalah berikanlah kami masing-masing kuasa Roh Suci untuk kami boleh mengerti setiap pembahasan sekolah sahabat pada malam hari ini. Dan kami berterima kasih untuk acara ini. Kami diberkati, kiranya semua ini untuk boleh kami tetap setia ya Tuhan untuk menantikan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. 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 Dan saatnya sekarang kita akan mengikuti pembahasan yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Dan mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan pembahasan ini. Dan setelah setengah lebih ya, sudah mau tutup, nanti saya akan tulis di kolom chat. Bagi mereka yang mau bertanya, silahkan klik bertanya langsung, silahkan klik raise hand. Dan bagi mereka yang mau bertanya, bisa tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ya, demikian. Silakan Pendeta Kuntara. Baik, terima kasih. Selamat sahabat-sahabat sekalian di Indonesia. Selamat siang mereka dari Belanda ataupun dari Jerman. Ya, selamat pagi untuk mereka yang berada di Amerika. Baik, untuk hari ini kebetulan kami ada tugas sebentar lagi. Jadi kita akan berhenti jam 8:04 ya waktu di Indonesia. Ya. Di jam 8:04, jadi kita akan coba bahas dengan cepat, sudah itu baru kita akan bahas tentang tanya jawab. Oke. Dan untuk saya share screen. Oke, menyembah Sang Pencipta judul kita. Nah, masalah dari utama buku Wahyu itu apa? Untuk pendahuluan Anda bisa berikan mengapa pelajaran ini penting. Baik. Jadi penyembahan adalah masalah utama dari buku Wahyu. Ya. Kita diciptakan sebagai makhluk yang menyembah. Setiap orang menyembah sesuatu atau seseorang. Penyembahan yang benar, ya, menyembah kepada Pencipta memungkinkan kita untuk menemukan tujuan hidup yang sebenarnya. Ya, kalau kita tidak tahu tujuan hidup, kenapa banyak orang yang bunuh diri sebab mereka tidak tahu tujuan hidup itu adalah apa. Ya, jadi ia memberi kita alasan untuk hidup. Ya, itu tidak hanya memberikan kita sesuatu untuk rela mati, bahkan lebih penting sesuatu untuk hidup dan jika perlu untuk menanggung kesengsaraan. Ya. Dan memang ketika krisis terakhir muncul, kita akan lebih memahami kata-kata itu. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Oke, baik. Jadi tujuan sangat penting adalah mengenai masalah penyembahan. Itulah inti daripada buku Wahyu. Nah, sekarang mengapa pelajaran ini penting? Kita belajar penyembahan yang benar, kita belajar penyembahan Pencipta, ya, Allah Pencipta. Ya, kita belajar panggilan Tuhan di akhir zaman. Kita belajar bagaimana menyembah Allah yang benar dan yang menciptakan langit dan bumi di tengah dunia yang tidak mengakui Allah sebagai Pencipta. Kita akan bahas banyak tentang hal itu. Baik, ayat hafalan, silakan. Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan.
Baik, Anda bisa tanyakan ke anggota kelas apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini ya. Beberapa hal yang kami singgung, misalnya kita belajar mengapa Allah itu layak untuk dipuji ya. Allah patut dipuji sebab Dia pencipta kita ya, dan juga pemelihara kita dan juga yang menopang kita. Penciptaan adalah kehendak Allah, kemudian semuanya ada sebab diciptakan Allah. Kita patut memuji dan menyembah akan pencipta ya. Dan ini yang Tuhan berikan bukan hanya sekedar mencipta, tetapi memelihara dan memberikan kepedulian kepada ciptaannya. Baik, garis besar pelajaran kita bisa berikan 3 inti yang sangat penting, yaitu kesaksian Alkitab tentang penciptaan, panggilan untuk menyembah pencipta, kemudian keintiman dengan pencipta. Oke, nah sekarang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Oh, rupanya tidak ada lagi pencipta. Ya, segala sesuatu sumbernya adalah Allah sendiri, Allah sebagai sumber kehidupan. Oke, yang menciptakan apa yang diciptakan, ya, langit dan bumi dan segala sesuatu. Baik, kemudian silakan Melin. Oleh firman Tuhan langitlah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 6 dan 9. Ya, jadi bisa disinggung apa yang kita bisa pelajari dari sini, ya. Oh, rupanya dia diciptakan hanya dengan suaranya, ya. Kemudian artinya dengan firman-Nya, ya. Dia memberikan perintah semuanya jadi. Artinya ada satu kuasa di dalam firman Tuhan, ya. Dan kuasa dalam firman Tuhan, ya, dalam menciptakan dan juga menciptakan kembali kepada kita masing-masing. Firman Tuhan itu sangat berkuasa dalam mengubah kita, misalnya menjadikan kita untuk mempunyai hidup yang baru ataupun hati yang baru. Kemudian Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, ya, Joy. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan kita bisa melihat dari sini bahwa firman itu juga telah menjadi manusia kalau kita lihat ayat yang ke-14, ya, dan hidup di antara kita, dan itu bicara tentang Yesus, ya. Jadi kalau begitu Yesus adalah pencipta daripada segala sesuatu. Baik, kemudian kita lihat ayat lagi di sini dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 16. Melin atau Peggy? Yes. Silakan Joy. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Oke, jadi ini kita berbicara tentang Yesus, ya. Mungkin ada juga orang yang kadang-kadang yang bertanya sebab ada istilah yang sulung, jadi seakan-akan bahwa yang sulung jadi artinya yang pertama, ya. Jadi seakan-akan dia diciptakan, ya. Itu kata arke, ya. Itu sebetulnya menunjukkan bahwa dia adalah asal usul. Dia adalah asal usul daripada segala sesuatu, ya. Jadi bukannya diciptakan, tetapi dia yang menciptakan. Dia yang menciptakan segala sesuatu, ya. Di sini singgasana maupun kerajaan, pemerintahan, segala sesuatu telah diciptakan oleh Dia, menunjukkan adanya satu kuasa daripada Yesus. Baik, nah sekarang kita lihat hal yang sebagai suatu tambahan mengacu pada buku pertama kitab suci, yaitu kitab Kejadian. Kita tidak akan pernah sepenuhnya memahami isu-isu dalam pertempuran kosmis atas penyembahan ini kecuali kita memahami pentingnya penciptaan, yaitu apa?
pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini adalah dasar dari seluruh kitab suci. Pada mulanya Allah menciptakan. Dalam sebagian ini adalah kata bara, sebuah kata kerja, yaitu dalam bahasa Ibrani, ya, yang digunakan hanya dan secara eksklusif dan Tuhan sendiri sebagai subjeknya. Ya. Jadi hanya Tuhan yang dapat menciptakan. Oke, baik. Kemudian untuk mendapatkan gambaran kecil tentang betapa tidak terbatasnya kuasa Tuhan, mari kita perhatikan tentang objek ciptaannya. Ya, kita bicara tentang matahari. Ya, kemudian ini ada dalam pelajaran kita, matahari menghasilkan lebih banyak energi dari 1 detik daripada apa yang dihasilkan manusia oleh minyak, gas, batu bara ataupun api sejak awal waktu. Matahari memiliki diameter sekitar 865.000 mil dan dapat menampung 1 juta planet seukuran bumi. Tetapi matahari hanyalah salah satu dari setidaknya 100 miliar bintang di galaksi kita, ya, yaitu Bima Sakti. Padahal masih banyak jutaan, artinya miliaran galaksi, ya, luar biasa sekali, ya. Jadi 1 bintang yang disebut bintang pistol mengeluarkan sebagai 10 juta kali kekuatan yang dihasilkan oleh matahari kita. 1 juta bintang seukuran matahari dengan mudah masuk ke dalam gugusan bintang pistol, ya. Sehingga tidak heran peristiwa penciptaan mengungkapkan bagaimana Tuhan menggunakan kekuatannya yang luar biasa dan kekuatan yang tidak terbatas, ya. Kekuatan kreatifnya tidak hanya membawa bumi dan langit menjadi ada, tetapi Ia telah bekerja demi umatnya selama berabad-abad. Dia adalah Tuhan yang memulai dunia ini, yang selalu hadir di dunia ini, dan Ia tidak pernah meninggalkan umatnya di dunia ini. Ini satu hal yang luar biasa. Nanti kita lihat bedanya dengan kelompok apa namanya, Deism. Oke, baik. Kesaksian Alkitab tentang penciptaan. Mengapa penciptaan Alkitab tentang mengapakah pandangan Alkitab tentang penciptaan ini mendapat serangan keras sekarang ini? Ya, ya, kita tahu, ya, tantangan sejak abad ke-19, ya, abad 18, ya, pada akhir abad 18 dan awal abad 19, kritik kepada keabsahan Alkitab. Sering kita sebut dengan istilah higher criticism, ya. Jadi yang mengkritik tentang kebenaran daripada Alkitab, ya, itu banyak terjadi pada akhir abad 18, kemudian abad 19 awal, ya. Kemudian tahun 1848 munculnya Manifesto Komunis dari Karl Marx. Itu buku yang menyebabkan munculnya gerakan-gerakan komunis, ya, seperti di Rusia ataupun banyak negara Eropa Timur ataupun juga di Tiongkok dan sebagainya, mulai dari adanya buku daripada Karl Marx. Kemudian 1858 buku Origin of Species daripada Charles Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu mulainya dari, ya, kita manusia dari monyet dan sebagainya, ya. Jadi tidak benar adanya satu penciptaan. Jadi bagaimana Tuhan menjawab? Ya, Tuhan menjawab dengan diketemukannya arkeologi. Ya, jadi pada masa Napoleon, ya, mengirimkan ekspedisinya ke Mesir, kemudian diketemukannya yang disebut Rosetta Stone, ya. Jadi itu modern arkeologi, sehingga tulisan-tulisan hieroglifik dari Mesir itu dapat dibaca. Kemudian diketemukan juga Behistun inscription, sampai tulisan paku dapat dibaca. Kemudian akhirnya kita bisa tahu bagaimana benarnya akan Alkitab. Apalagi sudah diketemukannya apa yang disebut dengan Dead Sea Scroll. Oke, baik. Nah, kita bisa melihat bahwa Tuhan, ya, memberikan, artinya pada waktunya, ya, penemuan arkeologi, kemudian pekabaran 3 malaikat, undangan untuk penyembahan Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Jadi pekabaran kita itu, yaitu 3 malaikat, adalah waktu yang sangat cocok
pada saat dunia sudah mulai terpengaruh dengan ajaran ateis atau komunis ataupun juga Charles Darwin tentang teori evolusi ya ataupun juga tentang higher criticism. Jadi betul-betul persis waktunya. Oke. Baik, kesaksian tentang penciptaan. Apakah ada di antara kita dibesarkan dengan pandangan yang tidak alkitabiah mengenai asal usul kehidupan di dunia ini? Kapankah Anda tahu bahwa kenyataan yang indah bahwa penciptaan dunia itu bukan hanya kebetulan saja. Jadi Anda bisa sampaikan kepada anggota kelas, kemudian umumnya semua kita ya belajar tentang evolusi di sekolah-sekolah kan ya. Jadi kita banyak dibesarkan dengan berbagai macam teori bagaimana manusia itu berasal dari monyet dan sebagainya. Ya. Jadi umumnya kita punya pengalaman itu, kemudian bagaimana kita bisa menemukan kebenaran Alkitab ya bahwa penciptaan itu adalah sesuatu yang Tuhan rencanakan. Ya kita sedang oleh sebab pendidikan Kristen, kita sedang oleh sebab Alkitab, mungkin melalui KKR dan sebagainya. Ada kesempatan untuk bersaksi di anggota kelas. Baik, apakah panggilan Tuhan berikan di akhir zaman? Kita sudah ulangi beberapa kali ayat ini, tetapi boleh dibacakan kembali. Siapa yang baca sekarang? Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal. Teruskan. Untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan Teruskan. ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Oke. Jadi kita bisa lihat ayat-ayat tersebut, ya, ayat yang kita sudah bahas selama ini tentang Injil yang kekal, tentang penghakiman, ya, tentang takut akan Allah. Ya, sekarang kita tentang penyembahan kepada penciptaan. Apa yang dapat kita pelajari di sambutan Yesus kepada godaan setan untuk menyembah Dia? Ya, kita ingat apa yang terjadi waktu Yesus dicobai. Matius 4 ayat 8 sampai 10. Ya, Joy. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Oke, kita lihat bahwa setan merasa bahwa dialah yang punya dunia ini oleh sebab manusia telah jatuh dalam dosa. Jadi dia yang menguasai. Tetapi waktu berhadapan dengan Yesus, ia tidak bisa berdaya. Kenapa? Sebab dia adalah pencipta. Ya, sebab itu harus menyembah Tuhan Allahmu. Hanya kepadanya saja engkau berbakti. Menunjukkan Allah pencipta ya langit dan bumi satu-satunya yang dapat disembah. Nah, berikan nama Allah yang salah. Ya. Mengapakah penciptaan kita hanya satu-satunya layak untuk kita sembah? Masuk kemudian ayatnya di sini, masuklah marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Jadi banyak Allah-Allah yang lain, Baal, ya, Astoret, yaitu sering disebut dewa kesuburan, ilah kesuburan, ataupun kita dengar nama dewa Mitra atau di Mesir disebut dewa Ra, ya, dewa matahari, ya, atau di India disebut dewa Surya, ya, matahari, ya, memang matahari mempunyai peran yang sangat penting untuk kehidupan manusia, ya, tetapi itu pun adalah ciptaan Tuhan. Nah, jadi banyak dewa-dewa bisa disebutkan, saudara bisa sebutkan tentang sifat-sifat daripada dewa-dewa di Indonesia, banyak ya yang percaya kepada Hindu, kepada Siwa, Brahma, Wisnu dan sebagainya, penyembahan-penyembahan. Ya. Nah, apa yang luar biasa daripada Allah kita? Dialah yang menjadikan kita. Ya, jadi adalah pencipta daripada segala sesuatu. Nah, menurut Yesus, Allah mencari mereka yang kita masuk ya tentang panggilan untuk menyembah Allah. Menurut Yesus, Allah mencari mereka yang menyembah Dia dengan roh dan kebenaran. Mengapa penyembahan yang benar itu sangat penting? Bisa diskusikan di kelas ya. Dengan penyembahan itu ya
Penting kenapa? Sebab kita akan mempunyai indikasi untuk mempunyai kehidupan seperti yang kita sembah. Ya, yang kita sembah adalah yang kita kagumi, bukan? Nah, itu mengubah kita yang kita sembah. Kita ambil contoh. Kenapa sampai orang-orang Kanani itu Tuhan katakan musnahkan, ya, musnahkan semuanya, ya. Waktu diketemukan penemuan arkeologi, ternyata yang mereka sembah itu Baal, ya, dan Astoret, ya, dan itu Baal itu adalah anak daripada Astoret, ya. Tetapi di dalam cerita-cerita yang mereka dapatkan dalam bentuk tulisan paku, mereka dapatkan bahwa mereka itu mengadakan hubungan seksual, ya, antara anak dengan ibunya. Dan untuk menyembah Baal, ya, supaya datangnya hujan, ya, pada musim kering, maka orang harus mengadakan, ya, hubungan seksual, ya, ya, di kuil-kuil ataupun tempat penyembahan daripada Baal. Jadi mereka itu ingin menjadi seperti yang mereka sembah. Jadi kehidupannya itu adalah morat-marit. Ya, kehancuran rumah tangga, kemudian oleh sebab banyaknya hubungan yang tidak benar, apa terjadi? Penyakit-penyakit, ya, yang beredar, penyakit kelamin dan sebagainya. Nah, jadi itulah sebabnya, ya, Tuhan musnahkan semua mereka itu, ya, oleh sebab kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan supaya jangan sampai orang Israel terpengaruh. Ya. Jadi sangat penting untuk mempunyai penyembahan yang benar, sebab penyembahan yang benar itu mengubah kita. Allah kita adalah kasih, maka kita pun diubah untuk memiliki kasih-Nya. Ya. Tuhan itu adalah adil dan kita diajar untuk mempunyai keadilan dalam kehidupan. Ya. Jadi kita akan berusaha untuk menyembah dengan apa yang kita sembah. Oke, baik. Bagaimana hubungan kita dengan Pencipta memberikan pengaruh bagi dalam menghadapi penghakiman, ya. Dan sehingga kita merasa bersyukur sekali, kita tidak usah takut untuk menghadapi penghakiman sebab kita mempunyai Allah yang menjadi pencipta. Dia adalah juga penebus, dia juga hakim kita, dan dia juga adalah pembela kita, ya. Itu yang kita perlu ingat. Dan dalam hal ini kita coba mengerti sedikit tentang konsep yang salah tentang Allah. Salah satu adalah deism, ya. Deism itu, oh ya, Tuhan menciptakan, ya, tetapi manusia itu ditinggalkan begitu aja, ya. Tuhan itu tidak peduli, ya. Tuhan itu bukan memelihara. Tuhan, ya, tidak seperti yang digambarkan oleh theism, ya. Tuhan yang menciptakan, tetapi juga Tuhan itu yang memelihara, yang menopang, yang menjaga kita dan sebagainya. Nah, itu kita harus mengerti tentang pengertian Tuhan untuk orang-orang Greka, ya. Mereka menggunakan dua kata, yaitu atarasia dan apatia. Atarasia berasal dari kata taroso, ya. Taroso itu adalah peduli, ya, memperhatikan. Tetapi atarasia, ya, itu artinya kebalikannya, tidak peduli, ya. Apatia kita menjadi kata apatis, ya. Jadi artinya Tuhan itu tidak mempedulikan kita. Salah satu konsep daripada Stoik, ya, orang itu mengatakan begini, ataupun Plato dikatakan, Plato itu katakan begini, kalau seorang itu minta tolong, Anda bisa katakan, saya tidak peduli. Ya. Kemudian kalau orang sakit, anak kita sakit, Anda bisa katakan tidak peduli. Kalau anak mati sekalipun, aku tidak peduli. Kenapa konsep tidak peduli itu ada? Sebab mereka anggap Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak peduli. Nah, Allah kita adalah Allah yang peduli, ya, yang memelihara dan memperhatikan akan ciptaannya. Jadi ini hal yang sangat penting sekali yang kita perlu mengerti, ya, tentang Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara dan yang peduli kepada kita masing-masing. Dia memperhatikan keselamatan kita, ya. Ini satu hal yang sangat penting dan
bagian kita. Menyembah Dia itu memberikan kebahagiaan, sebab kalau menyembah Tuhan, kita menurut hukumnya, hukum itu melindungi kita. Ya. Hukum itu adalah salingnya kasih, kita menjadi mengasihi satu sama lain. Kalau kita kasih satu sama lain, tidak ada perkelahian, tidak ada pertengkaran, kita perlu tidak ada peperangan. Ya. Jadi Tuhan memberikan hukum untuk kesejahteraan kita. Baik. Bagaimana kita dapat menyembah Allah dengan cara yang berarti? Ya. Hal yang sangat menarik, di samping menyembah hari Sabat dengan firman Tuhan, kata tentang menyembah kepada Tuhan kita lihat misalnya di dalam 1 Korintus, Roma pasal 12 kan, ya, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai korban, ya, yang hidup, ya. Nah, tubuh kita menyembah Tuhan dengan tubuh kita yang sehat. Ya, itulah sebabnya 1 Korintus 10 ayat yang ke 31 mengatakan, baik kamu makan, baik kamu minum, apapun kau buat, ya lakukanlah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kita menyembah Tuhan dengan tubuh kita, ya itu penyembahan yang sangat berarti. Kemudian Yakobus 1 ayat 27, ya tentang ibadah yang murni adalah dengan apa? Memperhatikan orang miskin, yaitu janda atau yatim piatu. Jadi membantu mereka yang tidak berpendidikan, ya itu adalah satu ibadah. Ya. Maksudnya orang yang tidak punya orang tua ataupun yang miskin dan sebagainya. Jadi menolong sesama manusia adalah satu penyembahan kepada Tuhan. Makanya kalau kita lihat kepada Matius 25, 40 dan sebagainya, kita dapatkan apa yang kita buat kepada mereka yang terhina itulah yang kita buat untuk Yesus. Ya. Jadi penyembahan kepada Yesus dengan ya menolong sesama manusia. Ini faktor yang sangat penting untuk kita ingat. Baik, keintiman dengan pencipta. Bagaimana dekatnya Tuhan pencipta dan semesta dengan kita manusia ciptaannya. Oke. Allah pencipta yang membawa matahari, bulan, dan bintang menjadi ada dan kekuatannya yang luar biasa menciptakan langit planet ini dan memenuhinya dengan makhluk hidup adalah Tuhan yang selalu memberikan perhatian pada masing-masing kita. Ya. Baik, Dia adalah Tuhan yang membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir, yang menuntun mereka dalam pengembangan padang gurun mereka, yang menurunkan hujan mana dari surga, yang menyebabkan tembok Yeriko runtuh, dan yang mengalahkan musuh-musuh Israel. Ya. Dia adalah Allah yang sama, yang melepaskan kekuatan tak terbatasnya untuk menciptakan alam semesta, melepaskan kekuatan tak terbatas itu untuk mengalahkan kekuatan jahat yang mengobar pertempuran pada jiwa kita. Jadi dengan demikian kita boleh mempunyai satu kehidupan yang berubah dengan kuasa Tuhan, ya. Jadi kita mempunyai Tuhan yang sama, ya. Baik. Ajaran atau kisah mana dalam Alkitab yang menunjukkan kedekatan Allah dengan kita? Silakan. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Teruskan. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Mazmur 139 ayat 15 sampai 18. Baik, begitu besar dia punya kuasa Tuhan, tetapi Tuhan inilah yang dapat mengubah kita, ya. Tuhan juga bisa hidup di dalam hati kita masing-masing, ya. Apakah cara Tuhan yang luar biasa untuk melangkah agar lebih dekat dengan ciptaannya? Ya, kita sudah baca ini Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat yang ke-14. Dan firman itu telah menjadi daging dan tinggal di antara kita.
Ya, kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan Anak Tuhan Tunggal Bapa, penuh dengan anugerah dan kebenaran. Jadi kita ingat Immanuel, Allah beserta kita. Ya, jadi Allah pencipta langit dan bumi itu bukanlah Allah yang jauh, yang tidak personal, ya, tetapi Dia sangat mengerti. Ya, Allah yang mempunyai hubungan relational, ya, kepada kita masing-masing, dan Dia mati untuk kita, luar biasa. Berikan pengalaman bagaimana Anda merasakan kedekatan dengan pencipta dan penebus Anda. Bisa Anda bagikan, ya. Untuk saya pribadi, saya merasakan ya sukacita di dalam Tuhan, ya. Kadang-kadang berdiri merenungkan, luar biasa, ya. Luar biasa, ya. Tuhan mendengar doa, Tuhan punya rencana bagi saya, Tuhan itu mengasihi, ya, menjaga, memenuhi kebutuhan. Bukan hanya itu, Tuhan menolong kita untuk menolong orang lain. Itu adalah satu hal yang luar biasa. Kita bisa berbicara kepada Tuhan kapan saja. Makanya mungkin saya pernah sebutkan pada saat Billy Graham satu waktu, ini tahun 1960-an kan ada doktrin God is dead, ya. Di mana-mana God is dead, Tuhan sudah mati, ya. Kenapa? Sebab Tuhan tidak ada di gereja, ya. Orang-orang gereja sama sekali tidak mempunyai Tuhan lagi. Jadi apa yang jawab Billy Graham? No, ya. God is still alive. I just talked to him this morning. Jadi saya baru bicara dengan dia tadi pagi. Saudara-saudara sekalian, Allah itu adalah Allah yang dekat, di mana kita boleh berbicara kepadanya, ya, dan kita bisa dengar akan suaranya, ya. Kalau kita berdoa, ambil kesempatan waktu untuk menunggu Tuhan menjawab doa kita. Dia akan berbicara melalui firman yang kita pernah, ya, baca dan sebagainya. Baik, otoritas daripada Allah. Meskipun Tuhan berdiam di tempat yang tinggi dan suci, Ia juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Ya, Yesaya 57 ayat 15. Seperti yang Allah sendiri katakan, berbicara tentang pengikut-pengikutnya yang setia. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya. Jadi tidak ada yang lebih intim dan dekat daripada ini, yaitu Tuhan berada di dalam kita. Ya. Luar biasa. Baik, bagaimana caranya agar kita dapat merasakan suasana yang lebih intim dengan pencipta dan penebus kita? Itulah yang dirundingkan bersama-sama, artinya berikan kesempatan orang untuk mengambil bagian dengan sendirinya, ya. Itu akan kembali kepada kesempatan berdoa, bersekutu dalam doa, ya. Kemudian mendengar sabdanya, ya. Kemudian membaca firman Tuhan, ya, kemudian merenungkan, ya, akan apa yang Dia katakan, ya. Jadi kita merasakan yang intim, kemudian bekerja sama dengan Tuhan. Waktu mengajar, Tuhan, ya, berikanlah kebijaksanaan supaya aku dapat berbicara kata-kata yang tepat pada waktu yang tepat. Kadang-kadang kita tidak pernah tahu, ya, bahwa kata-kata itu sedemikian bisa menjamah sampai orang bisa terima kebenaran. Ya. Berulang-ulang kita punya pengalaman seperti itu. Ya, jadi kita harus berdoa banyak. Baik. Kuasa Allah yang tetap menjangkau kita. Dia berjanji untuk menjadikan kita kembali, membentuk kita, mengubah pikiran kita, dan menjadi serupa dengan gambarnya. Tuhan yang menciptakan dan menopang miliaran galaksi adalah Tuhan yang sama. Ya, tidak hanya di dalam siapa kita hidup, kita bergerak dan kita ada, tetapi juga bekerja di dalam hati kita, memberikan kita hati yang baru untuk membersihkan kita dari dosa, membuat kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Sungguh pemikiran yang sangat menghibur untuk menyadari Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa, namun mengasihi dan peduli kepada kita masing-masing. Luar biasa, ya. Allah kita adalah Allah yang begitu personal, ya. Baik, keintiman dan pencipta, bagaimana Injil, penghakiman, penciptaan, dan penyaliban berhubungan satu sama lain. Lihatlah pekabaran malaikat yang pertama. Ada Injil yang kekal, telah tiba saat penghakimannya. Ya, sembahlah Allah. Lihatlah betapa eratnya kaitan daripada ide-ide ini, ya. Injil yang kekal adalah berita Yesus yang mati untuk kita,
Dia jadi hakim dan pembela kita dalam masa penghakiman selama kita menyembah Allah dan pencipta dan penebus kita. Jadi kita lihat bagaimana ya hubungannya yang erat ya di dalam pekabaran malaikat yang pertama. Ini penghubungan antara Injil, penghakiman, penciptaan dan penyaliban. Baik. Sekarang kita coba lihat kepada kesimpulan fakta bahwa Allah menciptakan dunia ini di dalam 7 hari harfiah adalah salah satu kebenaran mendasar dari kitab suci. Ya, jadi itu ya 11 pasal yang pertama daripada Alkitab itu begitu vital sekali, dan itulah yang sedang dikritik ya, dan setan berusaha ya untuk merusak 11 pasal pertama daripada Alkitab yang meliputi akan masalah hari Sabat, Allah sebagai pencipta langit dan bumi, sampai kepada masalah perkawinan. Ya, itu kan ada semua di dalam pasal tersebut. Ya, jadi dengan berbagai macam teori evolusi, dengan segala macam teori yang lain, coba menyerang akan Alkitab ataupun kebenaran Tuhan. Baik, seluruh kitab suci dimulai dengan kata-kata, ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Buku terakhir kitab suci, kitab Wahyu, memanggil kita untuk sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi. Allah layak menerima penyembahan. Kenapa? Karena Dia menciptakan manusia dan tidak berevolusi dan bukan merupakan peristiwa genetik semata. Kita lebih dari sekedar anggota spesies hewan yang mahir. Kita adalah makhluk manusia dengan nilai yang luar biasa sebab Allah menciptakan kita. Setiap dari kita adalah unik dan pandangannya. Nah, dan Dia sangat peduli kepada masing-masing kita. Dia punya rencana untuk masing-masing kita. Luar biasa. Kemudian makna dari hari Sabat berhubungan dengan penciptaan dan kelayakan kita dalam memandang akan Allah. Allah adalah pencipta, dan itu ditandai dengan hari Sabat, bukan? Ya, hari Sabat adalah tanda Tuhan sebagai pencipta kita. Baik, untuk pertanyaan aplikasi bisa didiskusikan, ya. Apakah kita menyadari bahwa Allah pencipta adalah Allah yang peduli? Ya, kita harus merasakan Tuhan begitu dekat kepada kita. Dia menjangkau kita, Dia mencari kita, ya. Luar biasa, kasihnya yang luar biasa. Terus bagaimana bagaimana agar anak-anak kita jangan terpengaruh oleh ajaran evolusi sementara semua sekolah mengajarkannya? Jadi kita lihat pendidikan rumah tangga yang sangat penting sekali, supaya sebelum anak itu sekolah, mereka sudah tahu Allah sebagai pencipta. Ya, sebab mereka akan menghadapi akan ajaran-ajaran ini di sekolah-sekolah. Ya. Jadi penting untuk mempunyai dasar kekuatan kerohanian di dalam rumah tangga. Bagaimana pemeliharaan hari Sabat menguatkan kita dalam meyakini Yesus sebagai pencipta dan penebus kita? Dirundingkan, salah satu faktor yang sangat penting, Sabat adalah tanda penciptaan, dan setiap Sabat kita dapat menciptakan kita kembali, ya, creation and recreation. Itu satu hal yang sangat penting. Dengan mendatang kepada gereja, ke firman Tuhan, belajar sekolah Sabat, kembali diperbaharui, ya. Kita sepanjang minggu mungkin sudah melakukan kelemahan tanpa terasa, ya, walaupun kita ingin bersekutu dengan Tuhan, sebab kita masih hidup dalam dunia yang berdosa. Kadang-kadang kita berdebu kembali, ya. Makanya perlu, ya, perjamuan kudus supaya hati yang sudah berdebu kembali itu dapat dibasuhkan. Jadi dari Sabat ke Sabat kita diciptakan kembali, ya. Baik, apakah yang setiap jemaat dapat lakukan dalam menolong anak-anak muda kita yang berkuliah di sekolah non-Advent yang mengajar berbagai ajaran yang bertentangan dengan prinsip Alkitab? Nah, itu coba pikirkan. Salah satu, ya, dengan adanya pelajaran khusus untuk mereka, ya. Undang seorang pendeta untuk mengajar khusus supaya mereka disiapkan untuk menghadapi tantangan di sekolah-sekolah yang non-Advent, ya. Kemudian dengan sendirinya penting peranan daripada daerah, makanya kita ada Amicus, Adventist Ministry to College and University Students, ya.
dan membina mahasiswa-mahasiswa ini supaya tetap kuat ya. Kita tahu di Medan misalnya ada PGSS, bukan PGSS sih, Persatuan IKKGA, IKKGA, Ikatan Mahasiswa Kedokteran, Ikatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Advent ya. Dan juga ada banyak sekali organisasi Advent, mahasiswa Advent di mana-mana untuk membina dan mempunyai persatuan supaya kuat tetap di dalam mempertahankan sahabat dan sebagainya. Baik, saudara-saudara sekalian, persis jam 7.45 kita punya waktu setengah jam sebab harus ada appointment yang lain. Ya, oke. Silakan moderator. Ya. Baik, Pendeta, terima kasih untuk pembahasan yang luar biasa sudah kita ikuti bersama. Dan saatnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, question and answer. Terima kasih untuk 191 partisipan yang telah bergabung. Oke. Nah, di kolom chat baru ada 1, 2 pertanyaan ya. Bagi mereka yang mau bertanya silakan. Sebentar, ini dulu. Iya, oke, bisa unmute ya. Boleh tuliskan pertanyaan di kolom chat, dan bagi mereka yang mau bertanya langsung, silakan klik raise hand, nanti akan saya panggilkan. Baik, untuk pertanyaan pertama dari M. Silahi. Sebentar nih, ya. Jambu kristal. Sebentar. Kristal. Tolong tolong di unmute dulu ya. Ya, M. Silalahi, apakah bisa dikatakan kita menyembah kepada Tuhan tetapi kita masih hidup lebih sering menggunakan waktu terhadap HP untuk kesenangan pribadi seperti sosial, WA, FB, Instagram, game, TikTok, dan lain-lain yang biasanya hanya memperlihatkan di mana, dengan siapa, sedang mengerjakan apa, atau biasanya duniawi. Apakah ini juga termasuk menyembah ilah lain? Kalau tidak, bagaimana untuk mengurangi atau menghindar? Ya, silakan Pendeta. Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Dan dengan ilmu pengetahuan yang datang daripada Tuhan, maka terciptalah juga apa yang disebut ya gadget. Ya. Dan itu mungkin adalah iPad, mungkin itu adalah HP, mungkin itu adalah kita punya komputer dan sebagainya. Dan itu adalah boleh menjadi suatu alat yang boleh mendekatkan kita dengan Tuhan sebenarnya. Saya ada Alkitab, artinya saudara-saudara punya Alkitab di dalam gadget, ya. Dan setiap hari saya dengar firman Tuhan, ya. Bisa 10 pasal atau 2 pasal, sebab sementara melakukan suatu kegiatan, ya, saya bisa selalu berusaha untuk mendengar firman Tuhan, ya. Waktu driving saya dengar untuk firman Tuhan. Jadi satu hari bisa 10 pasal atau 20 pasal, ya, mendengarkan firman Tuhan. Jadi melalui apa? Gadget, ya. Jadi itu adalah satu berkat, ya. Dan kita bisa melakukan suatu pekerjaan Tuhan melalui gadget kita. Kami ya merencanakan kunjungan kembali ke Israel, ya, dan juga ke Israel dengan ke Yunani, ke Cyprus, kemudian ke Turki, ya, pada tahun depan, ya. Dan saya ya tadi malam masih merampungkan pesertanya, ya. Sudah penuh, ya. Jadi saya berikan informasi, ya, melalui apa, ya, melalui gadget, ya. Ini tempat-tempat yang kita akan kunjungi, ya, kita berikan informasi melalui apa? Gadget. Saya mengajar firman Tuhan melalui gadget, ya. Beberapa minggu yang lalu ada beberapa yang dibaptiskan. Saya senang, saya minta Pendeta Sugi untuk membaptiskan mereka yang berikan belajar Alkitab melalui gadget. Jadi gadget adalah satu alat yang baik, ya, untuk pekerjaan Tuhan, ya. Nah, sekarang, ya,
Anda bisa menggunakan hal yang sama. Oh, tadi pagi saya kirimkan renungan ke lebih kurang 390 WhatsApp group, ya. Itu melalui apa? Gadget. Jadi Anda bisa gunakan juga gadget sebagai alat di dalam pekerjaan Tuhan, ya. Dengan sendirinya ada faktor-faktor yang lain juga mengenai masalah teman, ya, hubungan sosial, tetapi Anda bisa juga gunakan firman Tuhan atau renungan untuk disampaikan kepada anggota keluarga, ya, dalam renungan. Misalnya kami pun ada keluarga apa namanya, WA keluarga. Beberapa saya punya saudara-saudara ada di sini, ya. Dan renungan itu saya kirim kepada apa yang disebut UI family, ya. Saya dari keluarga UI, ya. Jadi UI gadget artinya bukan WhatsApp, UI family. Saya kirim tiap hari, ya. Jadi dengan demikian ini gadget adalah alat untuk membina kerohanian, alat untuk evangelisasi, ya, alat untuk berbagai macam kegiatan persekutuan. Jadi itu adalah satu hal yang baik. Yang harus dihindarkan adalah orang selalu habiskan waktu untuk games. Saya tidak pernah pakai itu gadget untuk games, ya. Tidak pernah satu kali pun. Ataupun untuk informasi-informasi yang salah dan yang ini. Tetapi ada juga informasi yang baik, ya, yang kita perlu untuk tahu, ya. Ada seorang bernama Karl Barth beberapa tahun yang lalu dikatakan ini orang Kristen harus baca Alkitab dan surat kabar. Kenapa dikatakan bahwa orang Kristen harus baca Alkitab dan surat kabar? Sebab dan baca Alkitab kita dapat terbinar, kita punya kerohanian, kemudian baca surat kabar kita tahu apa yang terjadi sekarang ini, ya, yang menunjukkan kegenapan daripada Alkitab, ya. Jadi informasi kan kita dapatkan tentang masalah perang di Ukraina dan sebagainya yang mengerikan dan sebagainya. Oh, kegenapan daripada nubuatan. Kita dapatkan berita tentang gempa bumi. Oh, kita lihat kegenapan nubuatan. Jadi dengan demikian, ya, gadget bisa menjadi suatu alat untuk mendekatkan kita kepada Tuhan, ya, dan menyalurkan firman Tuhan, ya, membaca firman Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Itu adalah tanda penyembahan Allah yang baik, ya. Kami ada Yayasan Advent Peduli Indonesia, ya. Kami ada beberapa WA group yang hanya di bawah YAPI, ya, yaitu kepala YAPI, ya. Kemudian ada juga untuk staf pengurus inti YAPI, ya. Kami baru saja putuskan melalui pertemuan gadget, ya, artinya pertemuan melalui Zoom, ya, tentang kita mulainya panti asuhan kita di Bogor, ya, dan sudah ditandatangani kemarin MOU-nya. Jadi kita lihat bahwa ini teknologi sudah merupakan satu alat untuk evangelisasi sebab kita bisa mengabarkan dengan lebih canggih, ya. Baik, mudah-mudahan menolong informasi ini dari saudara Silalahi. Oh, yang ditanyakan kalau gitu bagaimana untuk mengurangi ataupun menghindar? Oh, saya tidak mengurangi, tetapi bisa kegunaannya bisa ditingkatkan malah, ya, hanya untuk, ya, untuk hal-hal yang membangunkan kerohanian kita. Tetapi yang harus hindarkan adalah jadi kita harus sibuk dengan perkara-perkara kerohanian sehingga kita tidak ada waktu untuk perkara-perkara yang bersifat sekuler. Ya, terima kasih Pendeta. Tapi ini sepertinya kalau ini sendiri mesti nanya Bendahara. ya. Nah, ada orang yang begitu. Tolong di Kamu lihat ya, ada dulu ya. pertanyaan. Tolong di mute dulu, suaranya masuk ya. Oke. Ya. Oke, baik. Oke, masih 20 menit. Ya, oke. Mas, untuk pertanyaan selanjutnya silakan Bro. Oke, saya coba bacakan. Oke, ini dari Victor Lanes ya. Oke, Victor Lanes. Selamat pagi Pendeta Kuntara di Amerika. Pertanyaannya, banyak orang
ateis yang tidak menyembah Allah, hidupnya lebih baik dari orang Advent. Bagaimana penjelasannya? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah mengapa banyak orang Advent yang hidup sengsara tidak ditolong Tuhan? Masa tidak ditolong Oke, Tuhan? Silahkan Dad. Dan setelah ini mohon baik. bantuannya dari Bro Daniel ya untuk membacakan pertanyaan. Oke. Siap. Baik, yang pertama, kita tahu kita diciptakan oleh Tuhan dengan peta Allah yang hilang, ya. Jadi sesuai dengan peta Allah maksudnya. Tetapi oleh sebab dosa maka peta Allah itu ya dirusak, distorted istilah bahasa Inggris ya, dirusak. Tetapi tidak semuanya hilang, ya. Jadi masih ada kecenderungan orang untuk baik, misalnya dia tetap sayang kepada anaknya. Ada yang betul-betul sudah sangat kejam dan anaknya pun disiksa. Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan itu berbicara kepada kita oleh sebab kita diciptakan sesuai dengan peta Allah. Jadi itu tidak total hilang. Jadi kita dapatkan orang yang masih ingin untuk berbuat baik kepada anggota keluarga, kepada teman dan sebagainya. Jadi kalau dikatakan ada orang yang ateis lebih baik di dalam hubungan sesama manusia, ya, khusus kepada mereka yang baik juga kepada mereka. Ya. Tetapi kekristenan ya mengajak kita untuk baik bukan hanya kepada teman kita yang baik. Tetapi kekristenan mengajak kita untuk baik kepada segala orang, termasuk orang yang menganiaya kita. Kita ambil contoh, ya, prinsip daripada Buddha kan mengajak kita untuk baik dan sebagainya. Ya, tetapi tidak ada prinsip pengampunan di dalam Buddha. Ya. Jadi kalau seandainya seorang itu melakukan suatu kejahatan, maka orang harus menanggung kesalahan. Ya. Jadi dia harus menanggung dia punya kesalahan. Ya. Atas tindakan yang telah dia buat. Tetapi kekristenan mengajak kepada pengampunan. Jadi jauh lebih banyak daripada kebaikan daripada yang diberikan oleh orang-orang yang biasa. Ya, orang lain bisa mengasihi kepada anaknya, ya sudah pasti. Ya, tetapi kita diharapkan mempunyai kebaikan lebih daripada kepada anak sendiri atau saudara sendiri. Tetapi kita baik juga kepada musuh atau orang yang menganiaya kita. Saya percaya ini adalah satu kebaikan yang harus kita tunjukkan. Kemudian faktor yang menyebabkan itu bisa terjadi demikian oleh sebab kita menyembah Allah yang penuh dengan kasih, yang akan selalu mempunyai kepedulian dan menyelamatkan kita dan menjangkau kita masing-masing. Baik, pertanyaan berikut. Mengapa banyak orang Advent yang hidup sengsara tidak ditolong Tuhan? Ya, saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli, ya. Dan kenapa tidak ditolong Tuhan? Saya percaya Tuhan menolong, dan kadang-kadang Tuhan menolong dengan mengizinkan kita tetap hidup, ya, untuk bergantung kepada Tuhan. Ya. Ayub itu ya ditolong Tuhan, dan kesengsaraan yang dia derita itu hanyalah suatu ujian. Begitu juga orang-orang Advent, mungkin dia dalam masa diuji. Saya mengalami suatu tantangan yang sangat besar. Ya, saya datang dari keluarga sederhana, saya bekerja keras, saya ingat saya jual buku kemana-mana. Ya. Saya jual buku di kota Bandung, di Solo, di Bali, kemudian di Filipina, untuk sekolah, ya, di Amerika bahkan untuk ikut untuk biaya menikah pun saya jual buku. Ya, jadi apakah itu dianggap sebagai satu kesengsaraan oleh sebab saya jual buku? Ya, untuk saya itu satu berkat. Ya, berkat di mana saya bisa berusaha dan melihat berkat Tuhan di dalam memberkati kita. Jadi kesabaran, kerajinan itu adalah suatu berkat.
Kemudian mungkin saja kita tidak hidup mewah seperti orang-orang yang lain, jadi hidup dari hari ke hari. Tetapi kita bisa tetap bersukacita dalam keadaan yang ada. Ya. Jadi Tuhan menolong kita sesuai dengan kesanggupan kita di dalam menerimanya. Kita tahu talenta itu ada 1 talenta, 2 talenta, ada 5 talenta, mungkin juga ada orang yang dapatkan 100 talenta. Ya. Tetapi yang diharapkan dari kita adalah memanfaatkan semua talenta itu, ya, dan termasuk dalam talenta waktu. Kalau seorang itu sengsara, apakah dia punya waktu? Oh, itu adalah berkat Tuhan. Waktu, gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya, ya. Dan dengan sebaiknya pasti akan tetap ada berkat Tuhan untuk hidup, ya. Alkitab sudah katakan kalau orang bekerja dia akan makan, ya. Mudah-mudahan saya dapat menolong pertanyaan daripada saudara Victor Lanes, ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta atas jawabannya. Semoga telah menjawab ya Pak Victor Lanes, Pak Victor Lanes di Jakarta. Kita menuju pertanyaan berikut Pak Pendeta dari Pak Gunawan Cahyadi. Saya lihat di sini ada 2 pertanyaan dari Pak Gunawan Cahyadi. Yang pertama, mengapa ajaran Karl Marx dan Charles Darwin dipandang membahayakan keabsahan Alkitab? Bagaimana kita dapat menghubungkan keduanya dengan Alkitab tersebut? Oke. Sebab ajaran daripada Karl Marx itu menunjukkan bahwa Alkitab itu salah, ya, ataupun ajaran Darwin. Alkitab itu jelas menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan firman Tuhan, ya. Dengan firman-Nya Tuhan berfirman, kemudian dunia ini jadi, ya, dan sebagainya, dan manusia dibentuk oleh Tuhan. Tetapi Darwin menunjukkan bahwa manusia datang dari monyet, ya. Ya. Jadi dengan demikian itu kan membahayakan, jadi menentang Alkitab, artinya Alkitab itu salah. Karl Marx yang mengatakan sosialisme ataupun juga tidak percaya kepada Tuhan dan sebagainya, yang menyebabkan atau menunjukkan Alkitab itu adalah tidak benar, ya. Jadi untuk menghubungkan keduanya dengan Alkitab, ya, bagaimana, ya, air dan minyak dapat bersatu. Itu tidak bisa, ya. Jadi Alkitab menjawab, ya, bahwa Karl Marx dan Charles Darwin punya teori adalah salah. Dan sangat menarik sekali bahwa orang-orang yang memulai ini, termasuk Charles Darwin, ya, pada akhir hidupnya, akhirnya dia melihat bahwa dia punya teori itu adalah salah, ya. Jadi banyak, ya, saya kenal orang-orang yang akhirnya tiba kepada satu keadaan, ya, di mana ia tidak berdaya dan akhirnya menyadari bahwa Tuhanlah yang punya kuasa, ya. Sebab Tuhanlah yang memberikan kehidupan, ya. Dan itulah sebabnya ada seorang yang namanya C.S. Lewis yang mengatakan, ya, suffering, ya, is the echoes of God's voice, ya. Jadi penderitaan adalah dengungan atau gaungan daripada suara Tuhan. Kenapa? Sebab melalui penderitaan akhirnya manusia menyadari bahwa berdaya, kita bisa kecuali Tuhan ikut terlibat, ya. Jadi akhirnya banyak orang yang datang kepada Tuhan oleh sebab, ya, penderitaan. Jadi orang-orang yang ateis ataupun juga yang percaya kepada evolusi akhirnya akan tiba kepada satu kenyataan bahwa, ya, manusia tanpa Tuhan itu tidak berarti apa-apa. Baik, terima kasih Pak Pendeta, semoga telah menjawab. Ada 2 pertanyaan. Jadi pertanyaan kedua Pak Pendeta dari Pak Gunawan Cahyadi. Mengapa Allah hanya menggunakan 3 malaikat untuk melakukan pekabarannya? Kemana malaikat-malaikat lainnya? Dapat tugas lain ataukah saja mereka itu yang ketiga itu saja yang bekerja? Siapa saja nama-nama 3 malaikat pekabaran Tuhan itu? Terima kasih. Ya, ini malaikat ini adalah simbol utusan daripada Tuhan, ya, sebab kita masing-masing mengetahui bahwa pekabaran itu dikabarkan oleh manusia. Arti malaikat itu adalah messenger. Jadi itu adalah
untuk kita yang mengalami, ya. Jadi pekabaran yang dikabarkan tahun 1840 misalnya pekabaran pertama, ya. Kemudian pekabaran kedua, ya, sampai kepada yang ketiga 1844, ya. Jadi itu adalah satu pekabaran yang dikabarkan oleh, ya, oleh umat Tuhan, ya. Jadi siapa nama malaikat itu? Salah satu adalah Gunawan Cahyadi, ya. Kalau mengabarkan kabar keselamatan kepada yang lain, kita termasuk di dalam malaikat itu. Jadi ini bukan hanya 3, tetapi bisa jutaan orang, ya. Jadi malaikat merupakan suatu simbol daripada apa yang dibuat oleh umat Tuhan pada akhir zaman. Terima kasih atas jawabannya. Jadi semoga sudah jelas ya Pak Gunawan Cahyadi. Sebelum kami ke yang raise hand, kami membacakan pertanyaan dari Ibu Evi Peo. Apakah masih ada Ibu Evi? Pertanyaannya, apakah benar bahwa yang berfirman Allah Bapa atau dalam bahasa Ibrani Ruach dan yang membentuk kita adalah Tuhan Yesus? Mohon penjelasannya. Kita tidak bisa katakan, ya, kita tidak bisa katakan seperti ada tugasnya, artinya sesuatu perkara yang terpisah, ya. Jadi Allah yang berfirman, ya, sebab itu adalah firman Allah, dan firman itu adalah siapa? Yesus, ya. Jadi itu melibatkan kepada masalah Trinity, tetapi saya ingin katakan bahwa ketiga oknum kealahan, ya, itu namanya Godhead, ya. Kealahan itu, ketiga oknum daripada kealahan itu terlibat di dalam penciptaan, terlibat dalam penebusan, terlibat di dalam pemeliharaan kepada kita semua, ya. Jadi kita tidak bisa mau coba memisahkan itu. Ya. Terima kasih Pendeta. Doktrin Ya. itu sih saya dapat dari pendeta yang ikut upgrade ke UNAI. Oke. Oke, terima Oke, thank you. kasih Bu Pewi. Ya, kita ke yang resen. Ada Pak Jones, boleh buka kameranya. Pak Jones, silakan kalau mau tanya langsung. Saudara Jones, bagaimana? Apakah ini dari Batam ini? Oh, di Papua. Oh, Papua. Oke, sebab saya tahu ada Jones dari Batam. Silakan Pak Jones. Pelajaran luar biasa. Pendeta, saya cuma mau lihat dari menyembah Sang Pencipta dengan ayat tema ini, lalu diaplikasikan kepada kita umat Tuhan, Yesus umat Tuhan. Kalau saya lihat dan kutipan terakhir di hari Jumat ini, ternyata itu mesti harus ditekankan bahwa seperti yang sebelum saya bertanya, kita harus fokus kepada penyembahan kepada Tuhan. Pak Pendeta, pertanyaan saya seperti ini. Kalau berbicara masalah penyembahan kepada Tuhan, mungkin saya dan kita semua ini saya bisa katakan oke lah. Tapi di sisi lain ya, kita masih hidupkan hal-hal yang bukan sebagai umat Tuhan. Contoh, memasang ego yang tinggi, suka dihormati dan lain-lain. Pertanyaan saya adalah, apa yang perlu kita buat sehingga kita boleh betul-betul menerima akan panggilan dari malaikat ini untuk menyembah Tuhan? Karena saya perhatikan ini di sisi lain, ini orang Advent ini banyak sekali menyembah Tuhan, oke, tapi hal-hal yang tidak baik kepada sesama anggota saja lebih banyak dibuat. Oke. Terima kasih. Bagaimana kita menyembah Tuhan? Iya, itu memberikan suatu pengaruh untuk perubahan kepada kehidupan kita. Penyembahan Tuhan adalah dengan memberikan waktu kepada Tuhan. Jadi dengan memberikan waktu kepada Tuhan, ya,
yaitu melalui doa yang sungguh, dengan renungan akan sabda Tuhan, dan dengan kuasa roh Tuhan, maka roh Tuhanlah yang akan mengubah kita dari hari ke hari. Ya. Sehingga kita dapat lebih bisa mengekang diri, ya, sebab kehadiran Tuhan ya yang menyebabkan kita itu berubah, ya, bukan diri, bukan I. Hal yang sangat menarik, kata sin, ya, I itu di tengah, ya. Pride yaitu sombong, I itu di tengah. Lucifer, ya, itu I-nya itu di tengah. Jadi dosa atau kesombongan ataupun Lucifer, I itu egonya itulah yang paling tinggi. Jadi kalau kita masih menunjukkan ego yang tinggi, ya, maka itu berarti itu kita punya kesombongan, kita masih tetap di dalam kehidupan yang berdosa dan kita mengikuti akan jejak daripada Lucifer. I itulah yang harus diganti, ya, supaya kehadiran Yesus di dalam rumah tangga, di dalam hati kita. Jadi kalau kita menghadiri, artinya mempunyai waktu lebih banyak dengan Yesus, ya, maka firman Yesuslah yang makin lama makin bertumbuh dalam diri kita, sehingga kita dapat mengekang diri, ya, dan kita akan lebih sering menguji diri kita. 2 Korintus 13 ayat yang kelima, ya, menyebutkan ujilah dirimu, apakah engkau dalam Yesus. Jadi setiap tindakan kita akan tetap menguji, ya, apakah waktu kita makan, uji ya, ini sesuai dengan Yesus atau tidak. Dalam percakapan, dalam reaksi kepada orang lain, ya, bagaimana supaya kita dapat tetap mengasihi orang yang mengkritik kita, ya, ataupun mengasihi orang yang gosip tentang kita. Sehingga ego itu makin lama dapat dikalahkan, bukannya I, ya, bukan I, tetapi J, itu Jesus, atau Y dalam bahasa Indonesia. Oke, Yesuslah yang tinggal dalam diri kita. Kembali, kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang bertumbuh, ya. Kita mungkin masih baik, makin lama makin meningkat, sampai tiba kepada suatu keadaan di mana Anda masih bisa tersenyum walaupun Anda ditempeleng orang. Bahkan orang yang mengkritik, nganiaya Anda sekalipun. Ya. Jadi itu adalah satu kehidupan yang dapat kita capai dengan kuasa Tuhan. Mudah-mudahan menolong. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Semoga telah menjawab ya Pak Jones. Di Papua yang terakhir yang resen adalah Pak Vini Langitan. Silakan Pak Vini Langitan. Baik, selamat Sabat bagi kita semua. Selamat hari Sabat. Sabat. Saya mau bertanya mengenai penciptaan. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 2, bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dan di situ dikatakan bahwa penciptaan Allah telah selesai, maka selesailah Allah menciptakan dunia ini. Saya hubungkan dengan saat ini dengan teknologi. Teknologi yang kita lihat termasuk yang kita gunakan ini, dan teknologi yang lain-lain bisa saja diciptakan oleh orang-orang yang ateis, yang tidak percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan masih bersama-sama di dalam penciptaan ilmu pengetahuan ini dan teknologi? Terima kasih. Ya, kita tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan pengetahuan, ya, dan Tuhan bisa juga menggunakan bukan hanya bisa, tetapi Tuhan bisa menggunakan manusia di dalam mempunyai kreasi dan sebagainya. Sebab Tuhan memberikan otak yang bekerja, ya, bisa menghasilkan suatu kreasi. Tetapi sumber otak itu siapa? Ya Tuhan. Ya, jadi Tuhan bisa gunakan, ya, jangan kita memikirkan bahwa kalau misalnya
seorang itu misalnya tidak satu agama dengan kita, maka itu berarti bahwa Tuhan membenci mereka. Tuhan tetap mencintai, dan Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka itu juga untuk berkarya, menghasilkan sesuatu, ya, untuk kepentingan sesama manusia. Dan diharapkan bahwa dengan kesempatan ini, ya, orang bisa akhirnya dapat lebih mengenalkan Tuhan. Ada seorang ateis yang terkenal, ya, ada satu buku yang menyebutkan tentang ini, ateis di California, ya, yang coba membuat suatu penelitian tentang kekuatan daripada doa, ya, bagaimana kekuatan listriknya itu, ya, begitu luar biasa doa orang yang sungguh-sungguh sehingga mempunyai kekuatan listrik yang luar biasa dibandingkan dengan mereka yang mengutuk akan Tuhan. Ternyata bahwa kekuatannya itu dia justru sangat lemah, tetapi yang berdoa itu sangat kuat, sampai dia akhirnya yang tadinya ateis berubah menjadi orang Kristen dan mengabarkan kebesaran daripada Tuhan. Jadi kembali, ya, Tuhan bisa menggunakan mereka, ya, untuk berkarya dan menghasilkan sesuatu. Mudah-mudahan menolong saudara Langitan. Terima kasih. Baik, semoga sudah menjawab ya. Ini Langitan. Baik, Pak Pendeta, sudah kosong saya lihat di chat room. Dan saya sudah harus berhenti sekarang. Oke. Ya, oke. Ya. Baik, terima kasih. Baik, Ibu Peggy, kami kembalikan ke Ibu Peggy untuk menutup Ya, diskusi Sekolah Sahabat pada malam hari ini. Silakan. terima kasih Pendeta Kuntara, terima kasih juga Bro Daniel, terima kasih Sis Maylin dan juga Bro Joy untuk pelayanannya pada malam hari ini. Kita akan tutup pertemuan ini dengan berdoa, doa bersama-sama. Oke. Ya, saya mohon kesediaan dari Dr. Vivi untuk tutup dalam doa. Enggak, Dok? Kita unmute ya. Udah? Oke. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami datang lagi kepadamu mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Karena Engkau sudah beserta dengan kami pada malam ini, baik sebagai peserta dalam acara Zoom, mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Kuntara. Biarlah Roh Kudus dari surga melimpah dalam hati dan pikiran kami masing-masing Tuhan, sehingga firman yang kami sudah dengar bersama-sama, bahkan sudah dibahas, kami lebih pahami, dan itu bisa kami bagikan pada besok hari dimanapun kami terlibat di dalam kegiatan Sekolah Sahabat pada besok pagi Tuhan. Terima kasih. Dan kami memohon berkat khusus untuk Pendeta Kuntara, baik berkat kesehatan maupun kekuatan, baik di dalam rumah tangganya maupun di dalam tugas sehari-harinya. Kiranya Tuhan selalu memberikan berkat yang limpah sehingga dalam pelayanannya Pendeta Kuntara dapat menjalankannya dengan baik, dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Dan kami juga semua yang hadir malam ini dipenuhi juga oleh sukacita. Berkati juga Ibu Peggy yang sebagai moderator, biarlah berkat kesehatan juga selalu menjadi miliknya, berkati dia dalam keluarga dan dalam tugasnya di dalam penginjilan Tuhan. Mohon ampun segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Karena doa ini kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus yang sudah menjadi penebus dan juru selamat kami. Amin. 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 Terima kasih Dr. Amin. Selamat semua. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pendeta. Terima kasih semua. Peggy. Semua Terima kasih, Pak. Peggy. Terima kasih Pendeta. Terima kasih semuanya. Terima Saya kasih. kirim ya rekamannya ya. Kabar. Oke. Terima kasih Ima. 4, Selamat lambaikan hari tangan semua. Senin. 3, 2, sampai Bye.